Shalom, halo teman-teman PPGT dimanapun Shalom. berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ada kabar gembira nih buat teman-teman semua. Ini adalah podcast perdana kita dan pastinya kita akan ada podcast-podcast selanjutnya. Kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Semoga dari podcast ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Glory Natalia, dan saat ini saya nggak sendirian. Saya ditemenin oleh Pak Pendeta Alfred Anggui yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Beliau juga selaku Ketua Bidang 1 BPS Gereja Toraja. Oke teman-teman, kita langsung aja pada pertanyaannya, karena pertanyaan ini sangat menarik sekali. Sering sekali kita mendengar pendeta yang ngaku kalau dia bolak-balik masuk surga dan neraka. Bahkan banyak juga pemuda-pemuda yang percaya dengan kata-kata pendeta tersebut. Bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang beberapa hamba Tuhan yang mengklaim dirinya bolak-balik masuk surga dan neraka? Silakan Pak Pendeta Alfred untuk menjawab. Oke, terima kasih Glory. Senang bisa ketemu pada kesempatan ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, saya sebenarnya agak sulit mengomentari gitu ya, karena saya belum pernah dengar langsung, meskipun saya tahu ucapan itu ada, tapi saya nggak pernah dengar ucapan yang lengkap gitu ya, utuh. Apa substansi pesan yang mau disampaikan dengan menceritakan bahwa saya bolak-balik naik ke sorga gitu ya, itu persoalannya. Nah, saya mencoba menjawab dua hal mungkin ya, hal yang tampak di depan, dan mungkin hal kedua, hal yang saya lagi menduga ada sebuah paham di balik statement itu gitu ya. Saya menduga seperti itu. Nah, yang pertama, kalau soal pesan bahwa orang bolak-balik naik ke surga, saya sih selalu sebagai gereja reformasi gitu ya, ada 3 semboyannya ya. Sola gratia, sola fide, hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, dan hanya oleh Alkitab, sola scriptura. Jadi menurut saya ujian yang paling mendasar adalah ceklah di dalam Alkitab. Bagaimana harus mengerti dan memahami hal-hal seperti itu. Nah, yang saya coba lihat dalam sejarah, di dalam banyak sekali kisah dalam Alkitab, memang agak sulit melihat peristiwa itu terjadi gitu ya, orang yang bolak-balik naik ke surga. Saya ambil contoh misalnya, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13, Yohanes 3 ayat 13, firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi itu satu ayat gitu ya, boleh memperlihatkan tidak ada orang lain yang pernah naik ke surga selain dari dia yang turun di sana. Memang pernah ya, tapi ini saya pikir harus dipahami dalam konteks seluruh perikop itu ya. Dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 4 misalnya, Paulus pernah mengatakan begini. 2 Korintus pasal 12 ayat 4. Ini Paulus ceritakan penglihatannya ya, penglihatannya. Dia katakan seperti ini. 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Aku juga tahu tentang orang itu. Paulus katakan tentang orang itu. Orang itu yang dia maksud itu sebenarnya dirinya sendiri ya. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, ya, kata Paulus. Allah yang mengetahuinya. Ia, orang itu yang adalah Paulus juga sebenarnya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Paulus pernah bercerita seperti itu. Kondisi yang dia juga tidak paham sepenuhnya. Makanya dia bilang, saya juga nggak tahu entah di dalam tubuh apa di luar tubuh, gitu ya. Saya pernah diangkat ke Firdaus, langit ketiga, nanti baca lebih utuh ayat-ayat itu. Itu pengalaman Paulus. Tapi kalau teman-teman baca seluruh konteks cerita itu, ya, perikop itu, sebenarnya yang Paulus tidak cerita loh apa yang dia lihat dan segala macam, enggak. Dia nggak ngomong, ya. Bahwa kan saya pernah dengar tuh, saya lihat ini segala macam ya. Paulus nggak ngomong ya, dia nggak cerita detail soal hal itu. Dan kalau kita baca seluruh perikop ini, pengalaman itu ya, Paulus pertama-tama tidak menyebut orang itu siapa ya. Coba lihat itu, aku tahu kata Paulus juga tentang orang itu. Dia nggak terang-terangan menyebut orang itu siapa dirinya ya. Dia nggak terang-terangan, tidak ada. Dan bahkan kalau kita baca seluruh perikop itu, ayat itu justru ingin memperlihatkan betapa
apa ya? Saya mau katakan dia sedang mencoba membela legitimasinya, ya, dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Kan banyak rasul Paulus menganggap ini Paulus benar rasul nggak sih? Ya, dia bukan dari bilangan 12 murid gitu ya. Jadi kalau baca seluruh hal-hal itu, pengalaman itu tidak bermaksud dia tonjolkan sebenarnya. Tidak untuk ditonjolkan, dia tidak juga cerita apa yang dia lihat di sana dan segala macam, kecuali mengatakan dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Hanya itu. Tidak ada hal yang lain yang diceritakan. Oh, di sana ada ini ABC dan segala macam. Enggak ada. Ya, itu bahasa Paulus. Yang saya pahami dari cerita itu, kalau baca dalam cerita seluruh perikop itu 2 Korintus pasal 12, Paulus justru sedang mencoba menjelaskan legitimasi pelayanannya. Dia malah merasa di situ tuh merasa sebagai pelayan Tuhan yang sebenarnya tidak punya nilai apa-apa, tapi kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa lebih jauh. Nah, jadi kita bisa pahami maksud statement itu. Kalau ada orang yang mengatakan hal seperti itu, baiklah dia berkaca pada peristiwa Paulus, gitu ya. Bagaimana Paulus menceritakan itu, tidak dengan satu maksud kesombongan, tidak untuk dia bahkan tidak sebut itu dirinya loh, enggak, ya. Dia cerita orang itu saja dan segala macam. Nah, tapi lebih jauh, saya sih begini, itu hal yang pertama. Atau mungkin gini, yang dapat penglihatan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes, ya, di kitab Wahyu. Tapi itu kan juga bukan soal diangkat naik ke sorga. Dia di Pulau Patmos dan disingkapkan tentang kondisi sorga gitu loh, ya. Bukan, jadi sekali tidak pernah ada bahasa naik turun ke sorga, tidak ada. Masuk ke neraka, apalagi itu. Nah, itu. Jadi, tapi gini, saya pada sisi lain juga tidak mau saya juga nggak mau terjebak dalam adu argumentasi perdebatan ya. Kita nggak tahu ya bagaimana mereka mungkin kita nggak tahu, mungkin ada yang benar-benar diangkat Tuhan. Tapi buat saya, ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Gitu. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Jadi saya nggak mau menghakimi orang dan segala macam, nggak pingin masuk ke sana. Tapi menurut Alkitab sih kayaknya nggak seperti itu gitu loh. Pengalaman naik turun itu diceritakan di dalam Alkitab. Itu yang apa. Nah, tapi yang tadi saya katakan di depan, saya malah ingin lihat substansi di balik statement itu. Ketika dia mengatakan bahwa saya bolak-balik naik ke surga, pertanyaannya gini loh. Apa pentingnya sih menceritakan itu gitu loh. Itu persoalan gitu. Apa pentingnya? Apa yang dia mau diucapkan? Kenapa pergi ke surga itu lebih penting gitu? Kenapa pergi ke surga itu penting banget sih diceritakan gitu? Apa untuk meyakinkan orang bahwa surga itu ada gitu loh? Tapi kan intinya kan kalau lihat cerita bukan itu berita Injil gitu loh. Nah, contoh satu saya substansial ketika orang berbicara tentang sorga. Jadi jangan sampai saya terkesima dengan hal-hal yang sebenarnya tidak alkitabiah gitu. Mengedepankan sorga dan saya mengabaikan hal yang sebenarnya jauh lebih penting ketimbang sorga itu sendiri. Nah, saya ambil satu perikop yang sebenarnya sangat lazim orang baca, sering sekali dibacakan di acara-acara kedukaan ya, tentang sorga, tentang rumah Bapa, dan di situ ada ayat yang sangat menarik. Teman-teman boleh kaji lebih jauh. Saya bacakan nih, itu dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14, itu kan tentang rumah Bapa tuh, tentang sorga. Nah, teman-teman coba lihat ya. Injil Yohanes itu adalah Injil yang gini, pola ceritanya gini. Di Injil Yohanes itu selalu mencoba memperlihatkan bagaimana Yesus itu lebih utama dari apapun hal-hal yang lain. Dan itu secara berulang diperlihatkan dari pasal demi pasal gitu. Misalnya pasal 4 dia dibandingkan dengan Yakub. Oh, oke, Yesus hebat, tapi apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub ya? Itu dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Injil Yohanes pasal 4. Kemudian Yohanes pasal 5 lagi tuh misalnya. Kolam Bethesda. Itu kan orang yang lumpuh 38 tahun, tiap hari duduk di kolam Bethesda dan kemudian dia nunggu di tepi kolam Bethesda sebab keyakinan orang adalah kalau malaikat turun sewaktu-waktu
ke dalam kolam, air kolam bergoncang, maka orang yang pertama loncat ke kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya gitu loh. Jadi orang itu tiap hari di situ karena menunggu loncat ke dalam gitu. Yesus ketemu orang itu, Yesus bilang gini, maukah engkau sembuh? Coba itu pertanyaan Tuhan Yesus ya. Maukah engkau sembuh? Ditanyakan kepada orang yang sudah 38 tahun lumpuh gitu. Apa yang menarik? Jawaban orang itu harusnya kalau ditanya oleh Yesus sumber kehidupan, sumber kesembuhan, harusnya jawabnya apa? Mau gitu loh. Tapi yang menarik adalah apa? Jawabnya bukan mau. Jawabnya apa? Tuhan, nggak ada yang ngangkat ke kolam gitu loh. Jadi apa yang coba bayangkan? Biarpun ada Yesus, biarpun Tuhan nawarin kesembuhan, kalau nggak ada yang ngangkat ke kolam, ya nggak ada gunanya. Kolam lebih penting buat dia ketimbang Yesus. Nah, Yesus perlihatkan, oh bukan kolamnya yang penting, Yesus yang penting. Orang itu disembuhkan hanya dengan sepatah kata ucapan ya. Berjalanlah, angkat tilammu berjalan. Nggak pakai media apapun. Gitu. Yesus mau katakan bukan kolamnya yang penting, Yesus yang penting, bukan kolamnya. Nah itu. Yohanes 9 bercakap lagi soal Abraham dan yang luar biasa, ya. Terakhir, Yesus itu bahkan dibandingkan dengan surga. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Dan saya pikir, kira-kira kalau kita disuruh pilih, mana yang lebih penting, surga apa Yesus tuh? Pergi ke surga lebih penting atau pergi dengan Yesus? Itu kan pertanyaan menarik tuh, ya. Nah, menarik sekali. Ini buat saya Injil Yohanes pasal 14 itu dalam suasana memperbandingkan keutamaan Yesus dengan semua yang lain, dia berpuncak di Injil Yohanes pasal 14. Sekarang dia dibandingkan dengan surga. Nah, coba lihat ya, menarik sekali nih cerita ini. Saya bacakan ya, biar teman-teman bisa nangkap maksudnya. Coba lihat. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, rumah Bapa. Ini bicara tentang surga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga itu ya, rumah Bapa itu, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya, ya, ke surga itu, ke rumah Bapa itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, coba lihat ya. Kata Thomas, coba lihat kata Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Kami enggak tahu surga di mana gitu loh. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini kira-kira Thomas bilang gini, Tuhan, kita nggak tahu surga rumah Bapa itu di mana, tunjukin jalannya dong, gitu loh. Nah, menarik sekali. Ketika Thomas tanya alamat surga di mana, ya, Tuhan nggak jawab. Oh itu dekat apa? Ujung Tanjung Priok, ada belokan kiri, kantor pos belok kiri masuk Warakas tuh ke rumahnya Glory. Enggak. Tuhan nggak bilang gitu. Ketika Thomas tanya, Tuhan di mana sorga, alamatnya di mana? Tuhan nggak tunjukkan tempatnya loh. Tuhan nggak tunjukkan tempatnya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak tunjukkan tempatnya sorga itu? Jadi heran juga nih kalau Thomas aja nggak tahu, terus pendeta itu tahu kan? Wah hebat banget dia. Orang Thomas aja nggak tahu, gitu, ya kan? Nah luar biasa. Tuhan nggak kasih tahu di mana tempatnya. Ya. Apa jawab Tuhan Yesus? Dia nggak kasih tahu tempatnya. Di mana alamat sorga? Di mana tempat sorga? Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya ayat 6, akulah jalan. I am the way. Akulah kebenaran dan akulah hidup. Ngapain kau sibuk tentang sorga? Nggak usah kau fokus ke sorga. Ini loh jalannya nih. Saya bisa bayangkan gini, Glory. Kalau orang tahu alamat sorga di mana, mungkin orang akan rebutan ke sorga, nggak peduli Tuhan Yesus. Tuhan bilang, jangan kau pusing sorga, ikut Yesus. Sorga itu aman. Nah, itu lihat ya. Jadi coba lihat nih ya. Sorga di mana? Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan, oke? Saya jalannya, dan bukan hanya jalan loh. I'm the truth. Kan orang benar yang masuk surga. Bagaimana kau mau benar tanpa Yesus? Nggak bisa, gitu loh. Iya kan? Kadang orang mau nggak bisa. I am the way, I'm the way. Saya jalannya, saya kebenarannya, ya, dan saya hidupnya. Hidup tuh bukan di surga, di Yesus, gitu loh. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai saya lebih tertarik ke surganya ketimbang Yesusnya. Surga itu, saya bilang gini loh, surga itu berharga
karena Yesus ada di sana, jangan dibalik. Nah, itu satu poin yang pentingnya. Nah, jadi nanti kalau baca ke bawah ini luar biasa. Abis Thomas nanya gitu, di mana sorga, nggak dijawab. Filipus lagi nanya nih ayat 8. Ya udah, kan Yesus bicara rumah Bapa. Filipus katakan, ya udahlah, kalau memang nggak kasih tahu rumahnya Bapa di mana, sorga di mana, oke tunjukkan aja Bapa gitu loh. Bapa mana? Siapa tahu Bapa pulang kerja, kita lihat alamat, kita ikutin dari belakang gitu ya. Tunjukkan aja Bapa sama kami. Apa jawab Yesus? Coba lihat. Aduh, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kesempurnaan Bapa itu kita bisa lihat di dalam Yesus. Jadi all about Jesus. Nah, buat saya itu yang penting. Nah, saya menduga penjelasan soal saya bolak-balik naik ke sorga, saya khawatir jangan-jangan nih, ya, jangan-jangan karena orientasi saya ke sorga, bukan ke Yesus. Itu sebuah hal yang menarik. Pertanyaan para sufi Kristen kan mengatakan seperti ini. Andai kata sorga dikurangi kenikmatannya, apakah engkau masih mencintai Tuhan? Nah, itu. Saya mengajak kita untuk fokuslah ke Yesus. Gitu. He's the way, He's the truth, He's the life. Kalau kau fokus ke Yesus, surga itu aman. Gitu loh. Gak usah pusing dengan itu. Saya pikir, nanti kita boleh bicara lebih jauh, cara fokus ke Yesus itu apa. Ya, saya pikir Tuhan juga nggak atau ditakut-takutin dengan neraka, dijanji-janji dengan surga, enggak. Saya pikir iman yang bertumbuh adalah iman yang percaya kepada Yesus, bahkan dalam kondisi terpahit hidupnya dia belajar percaya kepada Yesus. Oke, mungkin itu glory yang saya bisa sampaikan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Saya pribadi sangat terberkati oleh sharingnya dari Pak Pendeta Alfred. Terima kasih Pak Pendeta Alfred untuk penjelasannya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, itulah penjelasan dari Pak Pendeta Alfred. Semoga sudah menjawab ya. Dan kiranya dari penjelasan ini tidak hanya didengar dan berlalu begitu saja, tapi bisa disebarkan juga ke orang-orang sekitar. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita untuk kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.